Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes Saragih. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, diberkati, dan damai sejahtera. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan tolonglah kami untuk semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan 16. Dengan judul perikop, Aman dalam Tangan Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati menghidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 31 ini, saya teringat dengan sebuah kalimat, sengsara membawa nikmat. Ini adalah judul dari sebuah novel yang ditulis oleh Sutan Sati, yang diterbitkan pada tahun 1929. Sudah lama sekali ya. Cerita dalam novel ini akhirnya ditayangkan di TVRI pada tahun 1991. Novel ini menceritakan tentang derita Midun si pemuda miskin yang baik hati. Midun digambarkan sebagai sosok warga biasa yang disukai banyak orang. Sikap halus penuh budi pekerti dan rendah hati inilah yang membuat Kacak iri dengannya. Kacak adalah seorang pemuda bangsawan. Kacak merasa bahwa Midun tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan yang baik oleh warga kampung. Melihat kebaikan warga kampung, perhatian warga kampung kepada Midun, Kacak menjadi benci dan tidak menyukai Midun. Dia membuat fitnah, berlaku curang untuk menghancurkan Midun, bahkan tidak segan-segan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Midun. Karena ulah Kacak, Midun juga pernah masuk penjara. Dan Midun tetap menghadapinya dengan sabar. Singkat cerita, segala kesusahan yang dialami Midun pada akhirnya membawanya kepada jalan kesuksesan. Itulah mengapa novel ini diberi judul Sengsara Membawa Nikmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 31
merupakan doa yang bersifat pribadi, di mana di dalam doanya pemazmur menceritakan dengan ratapan, kesedihan, dan teriakan tentang apa yang sedang dialaminya. Pemazmur yang adalah Daud pada saat itu datang kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, dia membawa segala keluh kesahnya. Di hadapan Tuhan, dia mengaku bahwa kekuatan yang dimilikinya tidaklah sanggup untuk menghadapi segala cobaan yang ada di hidupnya. Bagaimana tidak? Pada saat itu, Daud sedang bergumul menghadapi para musuh yang berusaha untuk menjatuhkannya, bahkan menghabisi nyawanya. Pada saat yang sama, Daud juga harus bergumul dengan penyakit yang sedang dideritanya, dan teman-temannya juga meninggalkannya. Sebagai manusia, tentu ini adalah pergumulan yang sangat berat. Dan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, kita akan melihat bagaimana Daud melewati masa-masa sukarnya. Bagaimana Daud bersikap saat diperhadapkan dengan kesukaran. Apakah dia tetap bergantung kepada Tuhan? Apakah dia tetap percaya kepada perlindungan tangan Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Kalimat ini mewakili perasaan dan iman percaya yang dimiliki oleh Daud. Dan kalimat ini diserukan oleh Daud bukan pada saat dia sedang merasakan berkat yang berkelimpahan, atau ketika dia sedang merasakan kebahagiaan yang besar. Sebaliknya, ketika Daud mengucapkan, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia Tuhan, pada saat itu Daud sedang melewati tahapan kehidupan yang sukar. Keadaan sukar yang dihadapi Daud tertuang dalam kata-kata yang diucapkannya dalam Mazmur ini. Pada ayat 8 dan ayat 9, Daud menuliskan kata sengsaraku, kesesakanku, dan tangan musuh. Bisa dipastikan, ketiga kata ini menimbulkan kepedihan yang hebat dalam hatinya. Karena melewati kesengsaraan, melewati kesukaran, dan berjuang menghadapi tangan musuh bukanlah perkara yang mudah. Kita semua tahu kalau ini adalah bagian yang sulit dalam kehidupan. Namun hal menarik yang kita lihat dalam kehidupan Daud adalah raut wajah Daud yang segar, bahkan kepandaiannya bermusik, serta perbuatannya yang gagah berani ketika melawan Goliat membuatnya tegar, membuatnya bergembira. Dia tidak menyimpan persoalan di dalam hatinya, tetapi dia bersorak-sorak dan bersukacita. Kenapa? Mari kita perhatikan dalam ayat 8 dan ayat 9. Dikatakan dalam kesengsaraan yang dihadapi Daud, dalam kesesakan, bahkan dalam ancaman musuh, Allah telah menilik. Dalam arti kata, Allah memperhatikan dan tidak menyerahkannya ke dalam tangan musuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, harus kita pahami bahwa kata menilik yang disebutkan dalam ayat 8 adalah tindakan yang melihat dengan sungguh-sungguh. Tindakan Allah yang mengamati dengan sungguh-sungguh. Maka bisa kita bayangkan bahwa perbuatan Allah, kasih setia Allah adalah tindakan yang bukan main-main atau setengah-setengah. Daud menyaksikan dengan iman percayanya bahwa Allah telah menilik kesengsaraan yang dihadapinya. Maka sangat jelas sekali kalau pada saat itu Daud bersorak-sorak dan bersukacita di tengah kesulitan yang dihadapinya. Itu semua hanya karena kasih Allah yang dirasakan
dan diyakininya dengan penuh dan sungguh. Yang kedua, kasihanilah aku, ya Tuhan. Ungkapan ini tentu didasari atas keyakinan penuh, atas kekuatan dan kemahakuasaan Allah. Dan semakin jelas bahwa di dalam kelemahan yang paling dalam sekalipun, Daud tetap menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Mari kita lihat, mengapa Daud meminta belas kasihan Tuhan? Apakah yang sedang dihadapinya pada saat itu? Pada saat itu, Daud sedang menderita oleh karena duka cita dalam pikirannya. Dalam ayat 11 dikatakan, kekuatannya merosot, tulang-tulangku menjadi lemah. Dan pada ayat 12 sampai dengan 14, Daud menuliskan bahwa orang-orang di sekitarnya telah berlaku tidak ramah dan menjadi malu karena dia. Belum lagi Daud harus berhadapan dengan kecemburuan Saul, di mana Saul telah merancangkan yang jahat kepada Daud. Saul mengatakan bahwa Daud adalah seorang pengkhianat dan pelanggar hukum. Lalu bagaimana sikap orang-orang yang ada di sekitar Daud? Mereka tidak berani melindungi dan memberi dukungan kepada Daud. Mereka tidak berani untuk memberi pertolongan, bahkan duduk bersama-sama dengan Daud. Kenapa? Karena Saul sudah mengerahkan semua yang dia bisa untuk menghabisi Daud. Ya, Saul sudah dikuasai oleh kecemburuan dan matanya telah dibutakan oleh iri hati. Bahkan orang-orang yang telah menyaksikan dan mengaku kehidupan Daud yang jujur, lurus, dan bertanggung jawab justru menjadi orang-orang yang tampil ke depan untuk menyaksikan bahwa Daud adalah orang yang patut mendapat celaka. Semua ini mereka lakukan adalah untuk mendapat imbalan dari Saul. Dari apa yang sedang dialami oleh Daud, kita bisa membayangkan betapa sulitnya perkara yang sedang dihadapinya. Kita bisa membayangkan bahwa Daud pada saat itu sedang bergumul. Dia sedang berada di dalam tantangan yang berat. Nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Dan dalam situasi yang sedang dihadapinya, tak satu orang pun yang menolong. Tak satu orang pun yang membantunya. Orang-orang telah melupakannya. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk mengimani dan mengamini kalimat ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat ini. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Amin, terpujilah Tuhan. Kalimat yang diucapkan Daud pada ayat 15 ini adalah seruan keyakinan penuh kepada Allah. Lagi-lagi Daud menyaksikan iman yang sungguh kepada Allah. Ketika segalanya tampak suram dan gelap, ketika keadaan memberi peluang untuk berputus asa, Daud tampil sebagai orang yang percaya bahwa tempat terbaik di dunia adalah berada di dalam dimensi iman bersama Allah. Itulah sebabnya judul perikop dalam teks khotbah ini aman dalam tangan Tuhan. Saul bisa merenggut nama baiknya, namun Saul tidak bisa merenggut iman percayanya di dalam Allah. Saul bisa mengerahkan orang-orang untuk membunuhnya, namun Saul tidak bisa mengerahkan tangan Allah untuk tidak melindunginya. Itulah sebabnya Daud berkata, "Engkaulah Allahku." Daud telah memilih Allah menjadi raja atas hidupnya. Bagi Daud, Allah yang dipercayainya adalah jawaban dari semua pergumulannya.
Allah yang dipercayainya adalah sumber dan muara dari segala jaminan pertolongan dan perlindungan yang dibutuhkannya. Maka pada ayat 16 kita melihat Daud mengatakan, "Masa hidupku ada di tangan-Mu." Ini adalah pilihan hidup yang sangat bernilai dan pasti. Walau Daud menjadi sasaran bahaya yang berkepanjangan dan kegentaran ada di segala pihak, bahkan rencana yang ditujukan kepadanya untuk mengenyahkan nyawanya, namun pengakuan dan imannya tetap, "Masa hidupku ada di tangan Tuhan." Saya teringat apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan yang sudah kita dengarkan di atas, mari kita renungkan firman ini secara bersama-sama, sehingga melalui perenungan yang sungguh, kita bisa melakukan yang terbaik yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, yang menjadi refleksi sebagai perenungan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, sukacita di tengah badai. Kedengarannya sepertinya ini adalah hal yang mustahil, karena sukacita saat di masa sukar adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun melalui firman Tuhan pada saat ini, sebuah fakta yang nyata melalui kehidupan Daud kembali mengingatkan kita, kembali menyadarkan kita bahwa badai hidup akan selalu ada. Ombak yang besar pun tak mungkin terelakkan jika sudah waktunya datang. Tapi satu hal yang pasti, sebesar-besarnya badai dalam hidup, sebesar-besarnya ombak yang menghantam, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri menghadapi semuanya itu. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya dari seruan orang yang sungguh yakin dan percaya penuh. Seperti Daud yang sanggup dan mampu bersorak-sorak di dalam masa sukar, maka kita juga yang sedang mengalami masa sukar pun, pastilah Allah memampukan kita untuk bersorak-sorak, untuk bersukacita, walaupun kita sedang terhimpit oleh masalah. Terpujilah Tuhan. Ini adalah hal yang istimewa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan orang yang percaya dan orang yang bersandar penuh kepada Allah. Bahwa orang percaya bisa saja menghadapi ratapan, kesedihan yang mendalam, bahkan kesesakan saat melewati masalah. Terkadang seperti mau mati rasanya. Bahkan badai mungkin tidak akan bertanya apakah kita siap atau tidak. Ombak yang besar pun tidak akan pernah permisi saat ia hendak datang dalam kehidupan kita. Namun ada satu hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita saat kita meratap, saat kita mengalami kesedihan yang mendalam, saat badai hidup datang tidak permisi, saat ombak juga datang menghantam kehidupan kita. Apakah anugerah itu? Satu hal yang Tuhan anugerahkan adalah sukacita. Sukacita yang membuat kita teduh, tenang dalam himpitan, badai, pergumulan, dan juga masalah. Yakinlah, semua ini hanya kita dapatkan dari Allah, tidak dari yang lain. Kemudian, yang kedua, Tuhan benteng pertahanan. Sebenarnya dalam kitab Mazmur, Daud berkali-kali menggambarkan Allah sebagai benteng pertahanan. Karena sesungguhnya, walaupun Daud memiliki kemasyhuran, bahkan orang-orang telah mengakui bahwa dia adalah orang yang berintegritas. Namun Daud sangat paham
bahwa dalam dunia segalanya bisa berubah dengan mudahnya. Dan hal ini terbukti saat nyawa Daud terancam karena kecemburuan Saul. Dalam firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa orang-orang yang dekat dengannya, tetangga dan kenalan telah berubah. Mereka tidak lagi memberi dukungan kepada Daud, entah karena takut kepada Saul atau karena ingin mendapat bayaran dari Saul. Hal ini semakin meyakinkan Daud, di bumi ini hanya Allah saja yang sanggup untuk menjadi benteng pertahanan. Daud telah memilih Allah menjadi tempat perlindungan yang memberi rasa aman. Sehingga ketika orang-orang di sekitar Daud berubah, mereka takut dan tunduk kepada Saul, maka sedikit pun Daud tidak takut dan gentar. Bahkan saat orang-orang sekitarnya tidak mendukungnya, bahkan ingin mencelakakannya, Daud percaya sekuat apapun niat manusia ingin membunuhnya, sebesar apapun usaha Saul ingin menghabisi nyawanya, Daud sudah memilih tempat perlindungan yang tepat. Perlindungannya berada di dalam tangan Allah. Saya teringat dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita renungkan bersama-sama. Bukankah Allah melakukan hal yang sama kepada Daud? Saul tidak menyadari bahwa pada saat itu dia sedang berperang melawan Allah. Saul lupa kalau Allah pasti akan melindungi orang-orang yang menaruh percaya penuh kepadanya. Dan akhirnya kita melihat Daud tetap hidup dan Allah memenangkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, benteng pertahanan di dalam hidup hanya kita dapatkan melalui Yesus. Ini adalah sebuah kepastian yang tidak pantas untuk kita ragukan. Maka pada saat ini, biarlah kita belajar dan berjuang untuk menempatkan Allah menjadi benteng pertahanan di dalam banyak hal yang kita hadapi. Tentu musuh yang kita hadapi tidaklah sama dengan musuh yang dihadapi oleh Daud. Namun sadar atau tidak, musuh sedang mengincar kita. Sebagai contoh yang menjadi musuh kita adalah musuh kemiskinan. Ya, tanpa kita sadari, banyak di antara kita yang miskin rohani, miskin kasih, miskin kepedulian, dan miskin keadilan, dan juga lain-lain. Dan semuanya ini bisa merusak hubungan antara Allah dan manusia, merusak hubungan antara manusia dengan sesamanya. Maka jawaban dari segala musuh yang sedang dihadapi manusia, yang sedang kita hadapi sekarang adalah berada di dalam Allah. Paulus mengatakannya dalam surat yang ditulisnya kepada jemaat Roma, "Jika Allah di pihakku, siapa lawanku?" Mari kita aminkan firman ini bersama-sama. Jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Selamat berjuang di dalam iman. Allah bersama dengan kita. Bersorak-soraklah, bersukacitalah, karena kasih setia Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berkali-kali mengingatkan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk menjadikan kami orang yang taat, orang yang mau berjuang, orang yang mau melawan segala tindakan musuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berserah kepadamu. Tuhan memberkati setiap pendengar pada saat ini. Pergumulan mereka, perjuangan iman mereka, Tuhan berkati. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.